Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huriati Khaira dari Program Studi Statistika S1 kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil survei kelompok kami dengan topik tingkat kepuasan pengguna Transpadang terhadap Transpadang. Yang pertama adalah latar belakang, di mana kebutuhan masyarakat Kota Padang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari itu sangat tinggi. Salah satunya adalah transportasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk menghemat waktu dan tenaga, masyarakat tentu membutuhkan transportasi yang tepat, efisien, dan efektif. Namun, banyak masyarakat yang menggunakan angkutan pribadi dalam menjalankan aktivitasnya. Semakin banyaknya atau bertambahnya angkutan pribadi tersebut, maka dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas di Kota Padang. Dengan keadaan tersebut, pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan angkutan umum massal yang berupa Transpadang. Transpadang itu sendiri adalah sebuah layanan angkutan massal bus rapid transit di Kota Padang. Transpadang ini mulai beroperasi pada Februari 2014. Koridor pertama yang dibuka adalah pada rute Lubuk Buaya sampai rute Pasar Raya Padang. Pengoperasian bus ini sudah direncanakan sejak tahun 2007, namun terus tertunda oleh berbagai faktor. Kemudian, rumusan masalah survei. Yang pertama, apa itu Transpadang? Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari Transpadang? Yang ketiga, apakah dengan adanya Transpadang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Kota Padang? Yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna Transpadang? Yang kelima, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap adanya Transpadang? Dan yang keenam, apa manfaat yang diperoleh dari survei tersebut? Kemudian, tujuan survei. Yang pertama, untuk memenuhi tugas metode survei. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Transpadang. Yang keempat, yang ketiga, mengetahui dampak adanya Transpadang di Kota Padang. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap adanya Transpadang. Kemudian manfaat survei. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas pelayanan Transpadang. Yang kedua, memberi penilaian pada pelayanan Transpadang. Yang ketiga, evaluasi pelayanan Transpadang. Yang keempat, melihat sejauh mana tingkat kepuasan pengguna transportasi umum ini dengan adanya Transpadang. Kemudian metode penelitian. Di sini kami mengambil sampelnya adalah penumpang atau pengguna Transpadang dari berbagai macam profesi dengan menggunakan metode accidental sampling, dan datanya itu diperoleh melalui Google Form. Alasan kami memilih teknik accidental sampling ini yaitu karena sampel yang diinginkan hanya bisa terpenuhi jika menggunakan Transpadang. Karena itu, sampelnya hanya berlaku ketika kami bertemu atau berkontak langsung dengan responden yang menaiki bus Transpadang ini. Karena pada masa pandemi ini, kami tidak mampu atau terjun langsung untuk mensurvei hasil penelitian ini, sehingga kami hanya menggunakan Google Form yang dikirim kepada para responden. Di sini kami mengambil sampel sebanyak 30 responden. Waktu pengambilannya dimulai pada tanggal 13 April sampai 15 April 2020. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian Transpadang. Sudah kita ketahui tadi dari latar belakang Transpadang itu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Transpadang. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, ruangan di dalam bus Transpadang. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh karyawan Transpadang. Yang ketiga, tarif harga dan sistem pembayaran ketika menaiki Transpadang. Yang keempat, kondisi halte Transpadang. Yang kelima, fasilitas yang ada di dalam bus Transpadang. Yang keenam, keamanan barang dan diri penumpang ketika menaiki Transpadang. Yang ketujuh, manfaat adanya Transpadang terhadap lingkungan. Dan ini adalah hasil survei yang akan kami ajukan kepada
responden terdapat 18 pernyataan. Dengan pilihan jawabannya ada 4. Yang pertama, sangat setuju, skornya 4, setuju, skornya 3, tidak setuju, skornya 2, dan sangat tidak setuju, skornya 1. Dan ini adalah tabel yang telah kami rangkum dari ke-30 responden. Dapat kita lihat di sini, terdapat berbagai perbedaan usia di antara para responden. Namun, pada umumnya kami di sini memilih respondennya di kalangan para pelajar atau mahasiswa. Dan ini adalah tabel jawaban responden yang telah kami susun berdasarkan pilihan jawabannya dan skornya. Nah, ini adalah hasil uji validitas dari pernyataan. Dapat kita lihat pada tabel hasil uji validitas pernyataan dari 18 pernyataan. Terdapat 2 pernyataan yang tidak valid dan 16 tersebut adalah pernyataan valid. Sehingga jawaban yang diberikan ini dikarenakan jawaban yang diberikan itu jawaban yang diberikan oleh para responden tersebut tidak beragam. Maksudnya di sini adalah pada pernyataan kedua dan kelima tersebut, ke-30 responden itu hampir menjawab pernyataan tersebut dengan jawaban yang sama. Sehingga itulah pernyataan tersebut tidak valid. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Dapat kita lihat di situ tuh bahwa terdapat nilai Convex alpha dan nilai minimal Convex alpha. Di situ terlihat bahwa Convex alpha nilainya lebih besar dari nilai minimal Convex alpha. Ini berarti bahwa ke-18 pernyataan tersebut sudah reliable. Dan di sebelahnya ini adalah hasil pencarian analisis menggunakan software SPSS. Dan kemudian adalah pengolahan data survei. Yang pertama, untuk skor maksimum. Di sini kita menggunakan respondennya 30 dikali dengan skor tertinggi Likert dikali dengan 120. Kemudian indeksnya yaitu total skor per skor maksimum dikali dengan 100. Dan interval penilaian. Terdapat 4 interval. Yang pertama indeks 0 sampai 25 yaitu sangat tidak setuju, indeks 26 sampai 50% tidak setuju, indeks 51 sampai 75% setuju, dan indeks 76 sampai 100% adalah sangat setuju. Kemudian hasil olahan data ini kami rangkum dalam bentuk tabel. Dapat dilihat pada tabel ini. Dan kemudian kita hitung rata-ratanya sehingga dapatlah rata-ratanya sebanyak 73%. Ini berarti bahwa interval indeks ini berada di kisaran 51% sampai 75%. Sehingga dapat diartikan bahwa penumpang Transpadang untuk saat ini merasa puas dengan adanya Transpadang di Kota Padang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transpadang adalah sebuah layanan angkutan bus massal bus rapid transit di Kota Padang yang beroperasi pada bulan Februari 2014. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap Transpadang, yaitu ruangan, tarif, karyawan, dan fasilitas yang ada pada Transpadang, serta keamanan dan kenyamanan penumpang, dan lain sebagainya. Salah satu kelebihan yang dapat dilihat bahwa memang adanya Transpadang dapat mengurangi kemacetan dan jumlah kendaraan pribadi di Kota Padang. Hanya saja pada saat ini pihak Transpadang telah mengganti sistem pembayaran dalam menaiki Transpadang yang awalnya merupakan sistem tunai atau cash, kemudian diganti dengan menggunakan sistem menggunakan kartu Brizi. Meskipun begitu, sampai saat ini masyarakat merasa puas dengan adanya Transpadang dan berharap Transpadang lebih baik lagi untuk ke depannya. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.